Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian tentang akhlak. Akhlak ini bagaimana tawaduk, rendah hati, menjaga supaya jangan sampai riya, sum'ah, takbur, hasad, dengki, busuk hati. Bagaimana menjaga hati. Alhamdulillah Pak Ustadz, di masjid kami sudah ada kajian. Apa nama kajiannya? Manajemen kalbu. Kalbu itu artinya anjing. Yang betul itu qalbu, pakai qaf. Bahasa Arab itu ada huruf kaf, ada huruf qaf. Salah nyebut, salah bunyi, salah makna. Kul huwallahu ahad, pakai kaf. Kul artinya makanlah. Kul huwallahu ahad, makanlah Allah itu. Yang betul itu pakai qaf. Maka tahsin Al-Quran. Di Ma'had Az-Zahra, ibu-ibu sore Jumat pengajian. Jumatnya dibagi 4. Jumat yang pertama akidah, Jumat yang kedua fiqih, Jumat yang ketiga akhlak, Jumat yang keempat tahsin. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya apa? Lurus. Jangan sampai salah membaca. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Salah baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Karena saya nggak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah karena baca daripada nggak pernah salah karena nggak pernah baca. Boleh untuk update status yang ini. Jadi ini penting. Kalau untuk akhlak, buku apa yang Ustadz sarankan? Saya sarankan buku tasawuf modern Buya Hamka. Karena itu beliau tulis ketika dalam kesulitan hidup di dalam penjara. Buku itu bukan ditulis di hotel mewah dengan suasana yang tenang, nyaman, adem, ayem, tentram, merem. Tapi ditulis orang dalam kesusahan. Orang semakin susah hidupnya, semakin dekat munajatnya kepada Allah. Kenapa syair-syair itu lahir begitu indah? Karena syair lahir dari hati yang hancur, remuk, redam. Makanya orang yang patah hati syairnya pasti bagus. Kenapa syair yang ditulis oleh Kais itu begitu dalam? Karena dia tidak jadi nikah dengan Laila. Ketika orang bertanya dengan Kais, Kais, seandainya kau disuruh pilih menikah dengan Laila atau dunia beserta isinya, apa kata Qais? Lahu baru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwa. Debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cinta daripada dunia beserta isinya. Kenapa dia ngomong gitu? Ya karena nggak jadi nikah. Coba kalau jadi nikah, ngamuk tiap hari. Jadi sampai mana tadi? Ini digital, tolong jangan mengacaukan pikiran saya. Ini digital, era digital ini masjid menjadi tempat pusat center kegiatan. Dari mulai ibu-ibu, ibu-ibunya buatkan kajian khusus karena mereka segan kalau nanya kepada ada laki-laki di situ, sungkan, nggak enak. Mohon maaf, beribu maaf. Cerita tentang masalah darah haid, darah nifas, darah wiladah, darah bisul, darah jerawat. Mereka mau kajian khusus dan Nabi mengkhususkan itu. Buat kajian khusus untuk perempuan sore Jumat. Sebelum kajian waktu kosong baca Al-Quran, memperbaiki tahsin. Mumpung yang lain belum datang Bu, ya kira-kira kita baca 5 ayat ya. Ibu dulu 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Masya Allah. Ibu sebelahnya batuk. Jangan diejek. Hari gini masih mau datang ke masjid ketika yang lain sibuk dengan rambutnya seperti sarang tawon, merah kuning kelabu, sibuk dengan skincare-nya yang dipakai di wajah putih leher hitam. Nas, jangan dibayangkan.
Mau dia datang ke masjid sudah alhamdulillah. Selesai baca ayat-ayat, jamaah belum datang juga diajak dia untuk berzikir, ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz. Selesai Asmaul Husna belum juga datang, sallallahu ala Muhammad, sampai azan maghrib. Rupanya memang nggak mau datang karena takut disuruh ngaji. Polanya dirubah. Setelah melihat kejadian kemarin, nampaknya ibu-ibu takut ngaji ya. Jadi kita buatkan kelas khusus tahsin. Ibu gimana bu? Kalau boleh nanya ya, beberapa ibu ini hafalannya sudah berapa? Saya sudah 5 Pak Ustadz. 5 juz? Enggak, Iqra 5. Mau ngaji. Belajar dalam Islam itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ayunan sampai ke liang lahat, nggak ada batasan dalam Islam. S1 22, S2 23, 25, S1 22, S2 25, S3 27. Itu metode barat. Dalam Islam tidak ada batasan ilmu. Dalam Islam menuntut ilmu itu utlubil ilma, bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Nabi jadi nabi umur 40 tahun. Abu Bakar Siddiq masuk Islam ketika Nabi dapat wahyu, langsung dia masuk Islam. Laki-laki yang pertama masuk Islam Abu Bakar, yang dewasa. Kalau yang anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Jarak umur antara Nabi dengan Abu Bakar adalah 2 tahun. Nabi lebih tua. Nabi dapat wahyu umur 40, dan saat itu Abu Bakar masuk Islam. Pertanyaannya, berapakah umur Abu Bakar belajar Islam? Memang jam-jam segini susah mikir ya. 38 tahun. Jadi kalau ada di antara kita ini, saya mau belajar Islam ini umur 38. Apa masalahnya? Selama orang mau ngaji datang. Saya Pak Ustadz kalau ngaji di depan orang banyak malu saya Pak Ustadz. Saya ini kan direktur di perusahaan, hilanglah harga diri saya. Berapa harga kau rupanya? Minta sama guru khusus. Ini kawan sahabat-sahabat kita dari Musyawarah, mereka punya rumah Quran Musyawarah, sekarang sudah 4 angkatan. Itu alumni penghafal Quran bersanad 30 juz. Bisa ketemu dengan anak-anak Musyawarah itu yang pecinya putih-putih. Itu kalau pecinya putih itu isinya 30 juz. Kalau yang merah begini, ini juz 30. Minta privat sama mereka. Adik, tolong adik nanti datang ke kantor saya ngaji, saya mau belajar privat. Oke, I'm coming. Mereka datang, kita ngaji. Pulang ke rumah, istri bapak tersenyum. Papa yang udah belajar ngaji, loh kok kamu tahu? Rupanya dia ngintip dari CCTV. Senangnya hati istri melihat suami sudah mulai ngaji. Betul bu? Ya. Nggak mungkin bohong mereka dalam masjid. Nah, oleh sebab itu maka tidak ada istilah malu untuk belajar. Maka 4 dasar utama ini, akidahnya mesti benar, ibadahnya mesti benar, berakhlakul karimah, dan tahsin Qur'annya bagus, ada flyer, banner, balihonya, di-share untuk di grup-grup. Siapa yang bekerja ini? Tim media remaja masjid. Jadi remaja masjid itu diberdayakan. Saya minta kepada sahabat-sahabat dari Musyawarah, buatkan pelatihan tim digital multimedia untuk remaja-remaja masjid. Kira-kira bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah kata mereka. Mereka ini kalau insya Allah jadi. Beda sama yang lain. Kalau insya Allah tuh artinya nggak mau tuh. Kalau mereka buat, dulu tuh saya tanya, bisa kita buat rumah Quran? Bisa Ustaz. Bisa kita bagi beras? Bisa Ustaz. Ini bisa RE-nya dilelang? Nanti Ustaz. Jadi ini dasar yang paling utama. Jadi jangan euforia bangga dulu. Alhamdulillah masjid kami kemarin Pak Ustadz sudah tablik akbar, manusia sejauh mata memandang.
terus habis itu kosong. Mesti ada yang berkesinambungan. Ini yang basic, yang mendasar. Kita kalau lewat di depan toko roti, langsung bunyi handphone, ting 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 ting, lihat, hai Abdul Somad, dia nggak tahu saya ustadz. Hari ini roti lagi promo loh, mampir ke kita dong. Dari mana dia tahu saya lewat di depan? Saya lama rasanya mau saya datangi toko roti. Mau nggak tahu aku nih ustadz. Dia tahu nomor saya, dia WA saya, dia ajak saya mampir, dia kasih tahu promo. Nah sekarang kita sebagai pengurus masjid, pernahkah kita memanjakan jamaah seperti itu? Pernahkah kita WA setiap jamaah itu kita tanya, hai jamaah, datang sholat subuh ya, malaikat maut udah dekat. Kenapa kita tidak menyapa jamaah? Jamaah sedang terpukul, orang tuanya meninggal, apa salahnya kita kirimkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jangan bersedih saudaraku, datang kita. Walaupun kita mungkin karena kesibukan, itulah hebatnya digital. Pengurus masjid mempostingkan. Memang sedap kopi tiramisu. Setelah itu makan sayur kubis. Kalau sudah disediakan tisu, itu tanda waktu sudah mau habis. Nah, jadi ketika kita mengelola jamaah ini dengan baik, sekarang banyak masjid tidak mengelola jamaah dengan baik. Mau datang mau enggak bukan urusan kami, mau meninggal mau mati mau sakit lah salam wala kalam. Berapa jamaah kita? Berapa jumlah jamaah tetap kita? Berapa yang ada di dalam grup? Itu ada aplikasi yang bisa membuat satu grup 1000 dan bisa 10 grup. Berarti kita punya jamaah inti 10.000. Jamaah ini pun kita klasifikasikan. Ada jamaah yang kelas A. Ini yang memang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada yang jamaah kelas M. Itu Idul Fitri sama Idul Adha. Ada kelas Z minus. Ini Idul Adha datang tuh ambil kupon. Sehingga ketika kita kelola jamaah ini dengan baik, kita share, dibuatkan tulisan di depan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Hubungi nomor kontak berikut. Hebat Ustadz Somad itu ya. Kami lihat di videonya, semua pertanyaan itu dia jawab. Ya iya, karena pertanyaan itu ditulis di kertas. Yang saya nggak tahu cepat saya buang. Begitu saya baca kan, susah. Saya masukkan ke dalam lagi. Itu salah satu tips untuk menutupi kebodohan kita. Coba kalau langsung jamaahnya pegang mic, dia tanya. Makanya nanti jangan kasih jamaahnya. Nah, jadi ketika kita mengelola jamaah ini dengan baik, itulah kehebatan digital. Kalau zaman dulu nggak bisa. Zaman dulu imam, pengurus itu mesti head to head ketemu langsung dengan orang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sehat Pak RW, sehat Pak RT, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Zaman sekarang enggak. Semua jamaah itu dengan satu postingan bisa. Bulan ini remaja masjid ini kita kelola dengan baik. Untuk bulan ini kamu yang call ya, tahajud call. Oke. Jam 3 malam tahajud call. Kamu 100 orang, kamu 100 orang. Assalamualaikum, tahajud Bapak. Gimana sudah? Alhamdulillah saya sudah call semua. Habis itu saya tidur. Yang jadi petugas tahajud juga. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kamu lupa kamu nyuruh orang buat baik sementara kamu sendiri sudah baca Quran tapi kamu tidak berbuat baik? Disitulah baru nampak sinergitas bekerja sama. Dalam dakwah ini nggak bisa one man show. Saya ketua, saya ngurus. Mohon maaf ya ketua yang nggak bisa. Saya ini ketua masjid, biar kurus-kurus begini ketua masjid. Tak bisa, kita mesti bekerja sama. Karena kalau tidak bekerja sama, Nabi Muhammad SAW itu membina umat ini nggak sendirian. Dia didampingi orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab.
Anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Anak muda yang kaya, Utsman bin Affan. Anak muda yang kuat hafalan hadisnya, Abu Hurairah. Anak muda yang hebat bahasa asingnya, Zaid bin Sabit. Anak muda yang bagus suaranya, Bilal bin Rabah. Perempuan yang banyak hartanya, Khadijah. Perempuan yang cerdas setengah agama ini diambil dari akalnya, Humairah Sayyidatuna Aisyah. Perempuan yang banyak tenaga, kuat membawakan makanan naik ke atas, Asma. Jadi sekarang kita di masjid, posisikan kita mau masuk kemana? The right man on the right place. Saya ini Pak Ustadz tenaga kurang, tapi nafsu kuat. Enggak masuk. Saya ini Pak Ustadz, akal saya insya Allah, cuman saya kurang kuat tenaga, akal insya Allah. Berarti kamu Sayyidina Ali. Saya ini Pak Ustadz kebetulan di sastra Inggris, jadi semua ceramah-ceramah Ustadz Somad itu nanti akan saya buatkan bilingual. Saya akan buatkan translate-nya bahasa Inggris. Bagus. Kamu translate sendiri? Enggak, pakai Google juga Pak. Bagus. Kamu, saya Pak Ustadz untuk bahasa memang kurang, tenaga juga kurang, tapi duit ada Pak Ustadz. Banyak, ya cukuplah untuk 7 turunan. Nah ini donatur inti. Ini masukkan kelas A. Bagus, dibuatkan situ nama Bapak Anu yang paling sering dihubungi telepon. Bagus. Saya Pak, kamu, saya Pak Ustadz tenaga juga nggak ada, otak pun juga ya pas-pasan, bahasa asing pun nggak bisa, duit apalagi. Nah, terus kamu di kota Abu Lahab. Nah, jadi kita bagi-bagi tugas, nggak bisa kita mengelola ini dengan sendiri. Maka digital ini kita manfaatkan. Semua kajian ada, file-filenya ada, dan tidak terbatas, bisa diakses semua orang. Sehingga ketika adik-adik kita mau presentasi atau dosen-dosen kita, jamaah kita, kebetulan saya di kantor mau presentasi nih Pak, boleh saya pinjam ini? Boleh, menjadi amal jariah. Disitulah makna hadis, idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali 3, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih. Apa yang dimaksud dengan ilmu bermanfaat? Video YouTube, infocus, slide PowerPoint diambil orang, dan kita nggak perlu klaim kayaknya yang ente presentasi kemarin punya anak tuh. Kita ketika sudah kita berikan, saya pernah ceramah di masjid, saya tausiahnya nanti habis isya menjelang tarawih. Jadi ketika kultum berikut ini, mari kita dengarkan kultum menjelang berbuka puasa. Kami dengar, saya dengar kultum itu dari awal sampai akhir kayak ceramah saya. Sampai teman di sebelah nyenggol, itu kayak isi ceramah antum. Iya, selesai tausiah Ustadz. Memang orang, bukan mesin, bukan AI, memang manusia, bukan Robocop. Datang dia duduk, mohon maaf Ustadz, itu tadi saya dengar ceramah Ustadz beberapa kali, langsung saya tausiah. Dalam hati saya, alhamdulillah, ternyata tidak hanya terbatas di kelas, bukan hanya terbatas pada buku-buku yang kita tulis, suara pun bisa ditirukan orang. Artinya apa? Dengan zaman digital ini, kesempatan untuk menyebarkan perbuatan baik itu kira-kira makin terbuka luas atau makin sempit? Makin terbuka luas. Suara kita bisa direkam orang, gambar bisa, apapun yang kita lakukan. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, kenapa lah saya hidup di zaman ini ya Pak Ustadz, ya banyak zaman fitnah di akhir zaman. Coba kalau saya hidup di zaman Nabi, pasti saya baik Pak Ustadz. Saya bilang, orang-orang seperti kamu ini kalau hidup zaman Nabi mungkin ikut Abu Jahal. Apa jaminan kita kalau hidup zaman Nabi kita ikut Nabi Muhammad? Belum tentu. Jadi jangan pernah menyalahkan zaman, menyalahkan masa. Memang menurut ilmu Allah, ya hidup kita ini cocoknya di zaman milenial ini. Ustadz Somad aja merasa milenial. Kami melihat Ustadz seperti kolonial. Habis milenial, Gen Z, macam-macam namanya. Tapi ini semua adalah masa. Kenapa Allah pertukarkan zaman masa ini?
Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah zaman masa itu kami pertukarkan, kami pergantian untuk apa? Liya'lamallahu alladzina amanu, untuk melihat siapa yang bisa mempertahankan imannya, wa yattakhidha minkum syuhada, untuk melihat siapa di antara kita yang syuhada, matinya sebagai syahid, iskariman hidup mulia, au mut syahidan, atau matinya mati syahid. Kalau mau membayangkan gimana sebelum ada digitalisasi. Allahu Akbar. Apa kata makmum di belakang? Mubaligh namanya. Mubaligh menyampaikan suara. Allahu Akbar. Mubalighnya itu sampai 10 ke belakang. Allahu Akbar. Terus sampai ke belakang. Kenapa? Karena masjidnya panjang, suaranya nggak nyampai. Sekarang di masjid kita nggak ada lagi tuh mubaligh. Kenapa? Karena sudah ada sound system, mikrofon, suaranya menggelegar. Kalau Bapak Ibu nanti pergi ke Medan, Sumatera Utara, sholat di Masjid Raya Al-Masun, Masjid Sultan Delhi, itu hari Jumat muazzinnya 7 orang. Kenapa sampai 7 orang? Karena suara mau kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh, kenapa menaranya tinggi? Karena muazzin naik ke atas mengumandangkan azan. Zaman sekarang nggak ada lagi suara tarhim, assalatu wassalamu alaik, jam 2, jam 3 malam suara tarhim, takbir. Begitu kita masuk ke dalam masjid, orang sudah nggak ada, flash disk. Makanya banyak nanti flash disk masuk surga, orangnya masuk neraka. Nauzubillah. Jadi zaman digital itu ada positif, ada negatifnya. Dulu saya kalau mau belajar bahasa Arab, nunggu jamaah haji pulang bawa koran bungkus korma. Orang semua minta korma, minta air zam-zam. Saya nanya, mana bungkus kormanya? Untuk belajar nulis bahasa Arab. Sekarang koran yang keluar hari ini di Kairo, kita lebih dulu baca daripada orang Kairo. Kenapa? Karena Kairo jam 6 pagi, kita sudah jam 9. Kita lebih dulu daripada Kairo. Kita lebih dulu baca koran Mesir daripada orang Mesir. Dulu kalau mau dengar suara khutbah, latihan maharatus sima'ah, listening, bagaimana mendengar orang Arab ngomong. Pertama latihan mendengar orang Arab ngomong, titip kaset pidato khutbah Masjidil Arab, pulang jamaah haji didengarkan. Begitu dimasukkan ke tape recorder, seperti orang kumur-kumur. Sadaqallahul azim. Gimana caranya biar supaya syekh ini suaranya pelan? Alhamdulillah ada salah satu dosen UIN, pakar bahasa Arab, lulusan dari University Cairo University, namanya Bapak Akrom Malibari almarhum. Dia ajari saya, Abdul Somad, kamu mau supaya suara di tape recorder ini yang cepat ini jadi pelan, gimana caranya? Beli baterai yang udah mau habis, masukkan ke Walkman, waktu masih Walkman, masukkan. Betul, begitu dipasang pelan. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal sebelumnya cepat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati natakallam an al-qadaya al-falastiniyah. Inna 'amaliyat as-salam fi syarq al-awsat lan tatahaqqaq illa bi inshihab al-israiliyyin min al-ardh al-muqaddasah. Enggak jelas kita mendengarnya. Sekarang khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat di Masjid Nabawi, Masjidil Arab live. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan susah sekali belajar bahasa Arab, apa? Kami dulu pontang-panting mau belajar bahasa Arab. Makanya banyak sekali anak-anak Indonesia, ada itu yang channel khusus YouTube, bisa bahasa Rusia, bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Inggris. Dari mana belajarnya? Dari YouTube. Maka digital ini semakin membuat orang cerdas, semakin orang bisa dengar kajian, semakin buat orang bisa berilmu, semakin cepat masuk surga, tapi juga neraka cepat. Maka kalau kita baik, kita cerdas, dan masjid itulah tempat berkumpulnya semua. Menyebarkan undangan zaman dulu mesti datang ke rumah-rumah. Assalamualaikum Bapak, besok hadiri. Saya masih ingat ketika saya SD, itu keliling kota mobil.
kaum muslimin dan muslimat, nanti malam datang ke lapangan di samping stasiun kereta api. Nanti malam akan ada maulid Nabi Muhammad. Yang membaca Quran adalah Abdul Somad. Waktu itu saya SD. Jadi saya ini dari SD udah viral. Kemarin saya pulang kampung, kata mereka, kau dulu Somad maulid Nabi Isra Mi'raj, keliling mobil itu pengumuman bahwa nanti yang akan ngaji baca Quran adalah Abdul Somad. Dulu begitu. Zaman sekarang nggak perlu lagi. Zaman sekarang cukup dengan satu kali share Instagram, Telegram, miligram, kilogram, TikTok, semua. Tapi kalau tidak cerdas bersosial media, memang dia seperti bumerang, pisau bermata dua. Satu sisi mendatangkan manfaat, tapi mudaratnya juga luar biasa. Insya Allah kalau kita kelola dengan baik, ada kajian berkitab, bersilabus, terjadwal, terukur, ada bulanan, ada pekanan, ada tahunan, ada zikir menyambut malam tahun baru, ada maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, melepas jamaah haji. Momentum hari besar itu adalah stasiun-stasiun untuk kita saling bertemu. Ada stasiun kecil, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat. Tapi juga ada stasiun yang besar, kajian bulanan. Kita bisa tukar sirkulasi udaranya. Wah, saya nggak mau lah ustadz yang berapi-api, saya mau ustadz yang slow. Gim, lembut, slow. Saya mau yang berapi-api, Ustadz Das'an Latin. Saya mau yang menggelegar, Habib Rizik Syihab. Tapi izinnya payah. Kalau yang lembut tentu saja Ustadz Somad. Nah, jadi kita banyak pilihan sekarang, kemudahan. Begitu juga dengan apa yang disebut dengan finance, keuangan. Zaman dulu kotak berjalan. Begitu lewat kota, banyak jamaah itu kalau sudah lewat kota hari Jumat pura-pura tidur. Dia sangka kotaknya satu. Dia nggak tahu di situ ada yang lewat. Pertama baru kotak yatim. Habis itu kotak pembangunan, kotak infak, kotak sodako, kotak duafa. Yang sakit jantung naik langsung. Sekarang khotib tidak lagi terganggu dengan pawai ta'aruf ini. Karnaval ini nggak terganggu. Kenapa? Karena di pintu masjid sudah bertambah. Yang dulu Allahumma ftahli abwaba rahmatik, sekarang sudah bertambah langsung Allahumma ftahli abwaba rahmatik, langsung keluar handphone, scan apa namanya? QRIS. Nah, saya pura-pura nanya aja. Saya mau tahu orang ini tahu nggak QRIS. Nah, alhamdulillah. Aku tadi ku tengok kau setiap masuk masjid begini, kau scan? Enggak, ku foto aja. Jadi zaman ini zaman yang kalau kata orang ini zaman edan, zaman setan. Ibu-ibu yang sebaya-sebaya dengan saya, bapak-bapak yang kira-kira umur ya sekitar 27-28 lah. Sekarang kita mengajak berpikir. Zaman saya dulu, seingat saya di kampung saya, di kota saya, enggak ada tuh yang namanya TK Quran, rumah tahfiz tuh enggak ada. Yang ada pondok pesantren tahfiz Quran tua dan memang mesti serius ngapal Quran di situ. Sekarang ada yang model part time, ada yang full time, ada yang tempat store aja habis itu pulang, ada rumah Quran. Kira-kira dunia ini makin baik atau makin jahat? Tergantung berteman dengan siapa. Kalau ada yang bilang dunia ini makin jahat Pak Ustadz, iya, kawan kau, circle kau nyiblorong, sundil bolong, mak lampir. Tapi kalau kawan-kawan kita adalah circle yang baik-baik, mau ngapal Quran mudah, mau belajar bahasa Arab mudah, mau baca kitab. Dulu baca kitab itu 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun. Sekarang hanya dengan 8 bulan melalui metode Al-Miftah, melalui metode manhaji, melalui berbagai macam metode, guru-gurunya online.
tapi memang ada plus minus kekurangan. Kadang channel kurang bagus, kadang signal kurang, beberapa video rusak, hilang. Makanya memang mesti ada hal yang tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai jam 10.30, sekarang jam 11.27, kurang-kurang dikit biasa karena kita udah lama berteman. Dimanapun ngomong saya tetap 60 menit. Biasanya saya ngomong 60 menit itu kalau ada botol 600 ml. Jadi kalau gelas segini ini biasanya ya cukup kultum aja, kuliah 7 hari. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya kembalikan ke Ade dan sahabat-sahabat musyawarah. Assalamualaikum. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.